Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Tiartani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat seorang tokoh yang bernama Fakhr al-Din al-Razi. Beliau adalah seorang pemikir klasik yang terpercaya. Pengetahuannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tafsir, hukum, bahasa, sastra, tasawuf, filsafat, kedokteran, fisika, astronomi, astrologi, matematika, dan lain-lain. Dalam hal fikih, Al-Razi bermazhab Syafi'i. Dalam filsafat terpengaruh oleh Muhammad Zakaria Al-Razi dan Ibnu Sina. Sedangkan dalam hal fisika, mengikuti jejak Abu al-Barakat al-Baghdadi. Tak berbeda dengan filosof yang anti-Aristotelin sebelumnya, Al-Razi mencoba menyelaraskan agama dan filsafat rasional. Keunggulan beliau di berbagai bidang ini, beliau banyak digali sehingga menjadi tambahan bagi khasanah keilmuan Islam. Artikel ini hendak memaparkan beberapa pemikiran-pemikiran Fakhr al-Din al-Razi yang berkenaan dengan kolam, filsafat, fikih, dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat ditemukan dalam karya-karyanya yang sudah diterbitkan, dengan harapan artikel ini dapat berguna untuk mengenalkan pemikiran-pemikirannya yang masih menunggu untuk dieksplorasi lebih serius. Setelah menerima pukulan telak dari Imam Al-Ghazali, kehidupan intelektual Islam, khususnya filsafat rasionalistik, dapat digambarkan berada pada masa transisi bertahap dari rasionalisme filsafat Aristoteles menuju hikmah intuitif. Kelemahan pada sudut politik dan budaya di akhir kekhalifahan Abbasiyah tidak menjadi penghalang bagi pemikiran Islam untuk mewujudkan coraknya yang berbeda. Salah satu tokoh yang berpengaruh dan memainkan peran utama dalam upaya itu adalah Fakhr al-Din al-Razi. Salah satu kontribusi konkretnya adalah mengintegrasikan antara ilmu kalam dan filsafat. Di tangannya, kolam menjadi asas cara pandang seseorang muslim atau worldview yang digunakan sebagai theoretical framework dalam studi terhadap being dan non-being. Walau demikian, kontribusi Al-Razi di zaman modern ini belum benar dapat disaksikan. Bahkan, menurut Syihadeh, kita masih jauh dari benar-benar menghargai pemikiran tokoh ini. Tidak sedikit karya-karyanya justru masih tergeletak menunggu untuk diterbitkan. Majunya penelitian terhadap pemikiran dan karyanya di abad modern menegaskan kontribusi besarnya dalam dunia pemikiran Islam dan kelayakannya sebagai pembaharu yang tidak dapat terbantahkan. Kehidupan intelektual Abu al-Fadl Muhammad ibnu Umar ibnu al-Husain al-Hasan ibnu Ali IV, yang juga dikenal sebagai Fakhr al-Din, Imam Fakhr ibn al-Khatib atau Imam al-Musyakkikin atau skeptisme. Lima lahir di Rai, Utara Persia tahun 1149 Masehi, dari keluarga berpendidikan yang berasal dari Tabaristan. Ia belajar kolam, fikih, dan ilmu-ilmu Islam lainnya dari ayahnya. Selain sebagai guru pertama bagi Al-Razi, ayahnya dikenal sebagai seorang cendekiawan ternama di Rai. Al-Din atau Al-Razi kemudian belajar filsafat kepada Muhammad al-Baghawi dan Majd al-Din al-Jili, dan kolam dari Kamal al-Din Simnani di Rai dan Murungah. Selepas belajarnya,
Fakhr al-Din menguasai hampir semua ilmu pengetahuan yang ada pada masanya, termasuk matematika, ilmu medis, dan alam. Setelah menyelesaikan studinya, Al-Razi menuju Khwarizm untuk menyiarkan pandangannya. Dari sana, ia berlanjut ke Transoksiana, kota di mana ia disambut hangat dan diterima sebagai penasehat penguasa Gur, Ghiyas al-Din, dan saudaranya Shihab al-Din. 6 kecemburuan dari ulama tertentu dan berbagai pihak istana kemudian memaksakannya meninggalkan pengadilan Gur menuju Ghaznah, tempat ia mengajar untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya Al-Razi menetap di Herat. Di kota ini ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang guru bagi keluarga kerajaan dan guru di lembaga pendidikan yang dibangun bersama Khwarizm Shah Ali al-Din pada tahun 1199 sampai 1220 Masehi. Karya Al-Razi yang lebih dari 100 memuat hampir seluruh aspek kehidupan intelektual muslim pada zamannya. Beberapa karyanya seperti komentar atas Al-Isyarat wa Al-Tanbihatnya Ibnu Sina dan Uyun al-Hikmah serta Al-Mahabij al-Masyirah ditulis sebagai kritik terhadap filosof muslim khususnya Ibnu Sina. Dan pada masalah umum filsafat, ia juga menuliskan buku yang berurusan dengan cabang ilmu-ilmu intelektual termasuk logika, metafisika, dan ilmu-ilmu alam dan pengetahuan esoteris. Kitab Al-Arba'in fi Usul al-Din Lamawi al-Biyanat dan karya akhirnya Al-Mutalib Al-Hiyat merupakan karya klasik di antara tulisan tentang ilmu kalam. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.